Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini buahnya. Saya ini agak cepat ya malam hari ini waktunya. Saya ambil lagi dari beberapa ayat biar kamu percaya bahwa saya tidak ngarang. Ben kotok koyo ngaji tenanan ya bulan ini koyo ngaji beneran di masjid ini. Buahnya istiqomah apa? Jangan khawatir, dijanjikan oleh Al-Quran kalau kita mampu istiqomah, aneka anugerah akan diberikan oleh Allah pada kita. Jadi misalnya dari surat Al-Jin ayat 16 itu, wa allawistaqomu alat tariqati la asqainahum ma'an hodako. Dan jika seandainya kalian bisa istiqomah atas jalan yang lurus, kata Allah la asqainahum ma'an hodako. Jadi sungguh kami akan mencurahkan pada kalian ma'an hodako. Ma'an hodako itu air segar. Jadi ini isyarat bagi anugerah yang menyegarkan hidup kita, menggembirakan kita. Jadi kalau teman-teman mungkin sedang sumpek hatinya, merasa banyak masalah, mencari jalan keluarnya susah, butuh kesegaran dalam hidup, istiqomahi kebaikan-kebaikan yang memang bisa kita jalankan. Ini bisa jadi jalan hadirnya anugerah Allah. Jadi kalau kita mampu mengistiqomahi sesuatu, nanti Allah akan memberikan anugerahnya. Pak, saya mengistiqomahkan setiap habis subuh saya nulis, Pak. Yo tidak ketang, apa tidak ketang itu? Orang ketang maksudnya. Ya meskipun hanya 1-2 halaman, pokoknya saya istiqomahin nulis. Itu nanti kalian akan ketemu panennya di belakang. Dari istiqomahmu nulis. Apapun yang kamu istiqomahin nanti mesti ada panennya di belakang. Ini anugerah-anugerah dari Allah. Saya mengistiqomahkan kalau sore baca, Pak. Nah, ini anugerah Allah. Tapi tadi ya rumusnya kebenaran dan kebaikan. Tidak sekedar, Pak, saya itu sekarang kalau mau tidur pasti baca WA misalnya. Enggak itu. Enggak ada hubungannya dengan ini. Jadi kamu, loh ini kan juga istiqomah, Pak. Iya, tapi ranahnya bukan itu yang dimaksud. Jadi istiqomah dalam kebenaran kebaikan agama. Oke, akan sekarang kita akrab sekali kan dengan HP itu. Mau tidur ya buka HP. Bangun tidur tangannya nyari-nyari kemana ya HP yang dicari lagi. Nggak tidur-tidur sebelum HP-nya dibunyikan sampai tertidur. Nah, cuma ini tidak termasuk kategori istiqomah. Jadi istiqomah itu ya, Pak saya buka HP Pak, tapi ngaji loh Pak saya. Sebelum tidur ngaji dulu, ngajinya lewat HP ya. Kalau ini enggak apa-apa. Cuma saya enggak percaya. Oke. Terus yang kedua, jangan lupa ada ayat yang secara tegas menyatakan istiqomah itu membuahkan ketenangan. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah Tuhan kami, kemudian mereka beristiqomah, maka tidak ada rasa takut dan rasa sedih dalam diri mereka. Ini bisa dibalik memahaminya, kalau kita masih banyak gelisah, banyak ketakutan-ketakutan, banyak kesedihan-kesedihan, jangan-jangan kita ini tidak punya andalan kebaikan yang kita istiqomahi. Tidak ada
Amal yang secara mantap kita lakukan dan kita konsisteni. Sehingga hidup kita sering gelisah. Wong batin kita sendiri memang tidak mantap. Orang yang mampu beristiqomah itu segala galau, segala gelisah dalam batinnya akan tergusur. Ini janjinya Al-Quran. Nah, makanya tadi saya minta ayo dipilih ini. Amal, kesunahan dan lain sebagainya itu banyak sekali. Pilihlah yang kita mampu untuk kita istiqomahi. Kalau dalam tradisi agama India ada istilah sakti. Sakti itu kalau kita melakukan semedi tertentu, yang mengistiqomahi aktivitas batin tertentu, dia akan jadi kesaktian kita. Jadi daya yang luar biasa. Bahkan ada yogi-yogi India itu yang mungkin teman-teman sering dengar ceritanya, yang melakukan aktivitas tertentu yang dia jadi luar biasa karena itu. Pernah saya baca itu ada yang mengangkat tangan saja sampai puluhan tahun. Gini terus ngangkat tangan. Dan dia ampuh gara-gara itu. Jadi semedinya ngangkat tangan. Ada yang kepala di bawah, ada yang mungkin teman-teman sering lihat gerakan-gerakan yoga itu, ada yang mengistiqomahkan gerakan tertentu dan muncul saktinya dari situ. Ya, makanya nenek moyang kita dulu kan terkenal dengan konsep-konsep semacam ini. Meskipun sekarang mungkin sudah lenyap khazanah-khazanah semacam ini. Kamu tidak betah tirakat. Jadi padahal luar biasa. Al-Quran menyebut la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang itu yang secara kontinu melakukan kebaikan, mengistiqomahi amal baik tertentu, orang ini akan tenang hidupnya. Tidak ada susah, tidak ada gelisah, dan tidak ada rasa takut. Yang ketiga, dilanjutkan lagi, kita akan dapat perlindungan. Jadi ini ayat ini di surat Fussilat ayat 30 lebih panjang. Kalau tadi surat Al-A'qaf ayat 13 itu kan berhenti di la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau ini dijelaskan detailnya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Jadi ini maknanya sama. Ketika kita beriman pada Allah kemudian istiqomah, kalau di sini malaikat turun pada mereka dan menyatakan pada orang-orang yang istiqomah ini la takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Kami bersama kalian. Nah, ini menarik kalau teman-teman, saya itu pernah baca tulisannya Hamka. Beliau ini kan pernah dipenjara. Beliau ketika menafsirkan surat Fussilat ini, beliau menceritakan pengalaman beliau di penjara. Jadi beliau ini merasa di penjara itu tidak sendirian. Jadi rasanya selalu ada yang menemani. Yang di situ kan nanti beliau menulis tafsir Al-Azhar itu. Jadi dan beliau kaitkan dengan ayat ini. Jangan-jangan memang orang itu yang mengistiqomai kebaikan memang oleh Allah dibersamai oleh malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Yang menyatakan la takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut, jangan sedih. Nah, berarti kita dapat perlindungan langsung dari Allah. Baik, ini jadi buahnya istiqomah. Yang pertama, kita jadi tenang, kita jadi terlindungi, dan ada banyak anugerah dalam hidup kita. Kenapa sih Al-Quran menyebut ini semua? Karena Allah tahu kalian itu kalau tidak diiming-imingi begini tidak gerak. Jadi kalau cuma dibilang istiqomah saja nanti
akan mendapatkan ridhonya Allah, itu mungkin kalian tidak terlalu tertarik. Tapi kalau, oh kamu bisa sakti loh, wah kamu bisa dilindungi malaikat loh, wah kamu bisa, kamu kan tertarik, terdorong ke situ. Jadi Allah sangat paham psikologinya manusia, makanya amal baik itu selalu diinformasikan plus pahalanya nanti apa, nanti dapatnya apa, dan seterusnya. Itu manusia itu kan memang cenderung begitu, negosiasi. Ya mau sih saya melakukan, tapi saya dapat apa? Itu kalau bahasa kasarnya kan wani piro. Saya mau melakukan kebaikan ini tapi dapat apa? Dan insya Allah memang akan diberikan oleh Allah. Meskipun mungkin bagi Allah target utamanya tidak di situ. Target utamanya justru di kebaikanmu. Karena begitu kamu jadi orang baik, ya karaktermu nanti terbentuk baik. Lama-lama kalau kamu istiqomahi, tawaran-tawaran menggiurkan tadi mungkin sudah tidak terlalu jadi perhatianmu. Kalau karaktermu memang sudah jadi orang baik. Tapi ya di level-level awal oleh Allah ya diiming-imingi dengan berbagai macam pahala dan anugerah. Ketika semakin kita mendalam nanti sampai level hikmah, mungkin pahala dan anugerah ini mungkin tidak jadi fokus kita lagi sudah. Begitu kita paham misalnya betapa dalamnya makna berjamaah itu misalnya, mungkin iming-iming 27 derajat itu mungkin tidak terlalu jadi fokus kita lagi. Diiming-imingi pahala itu kan karena kita kalau tidak begitu ya tidak berangkat ke masjid. Wong sudah begitu saja ya, kamu masih males ke masjid. Ini 27 derajat, ayo pahala saya sudah banyak kok Pak, tidak ditambahin 27 juga tidak apa-apa. Cari jalur yang lain, pokoknya itu manusia sudah. Khosimum mubin, kata Al-Quran. Khosimum mubin itu senengannya debat. Nyari saja alasan untuk tidak melakukan. Ini sebenarnya disindir oleh Al-Quran seperti orang Bani Israel yang disuruh menyembelih sapi. Aslinya males mereka disuruh nyembelih sapi, tapi yo gayane tanya terus. Ini saya mau nyembelih sapi, tapi sapi warna apa? Terus begitu ada jawabannya, terus sapinya umur berapa? Kemudian pokoknya tanya terus. Jadi itu kayak mahasiswa dikasih tugas Pak Duni males, terus pertanyaannya panjang. Ini berapa halaman Pak? Ini nanti saya harus gimana Pak? Kalau ada begini terus gimana Pak? Jadi dosennya mungkin saking jengkelnya sakarep mulah pokoknya ada tugasmu ngumpul. Nah itu manusia khosimum mubin. Maka istiqomah pun oleh Allah, istiqomah itu sebenarnya penting sekali untuk kita. Cuma kalau tidak diiming-imingi dengan balasan seperti ini, kita tidak bergerak menuju istiqomah. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.